Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun kalian ada di rumah belajarnya, harus tetap menjaga kesehatan ya. Sebelum kita mulai, sekarang tolong disiapkan untuk berdoa. Kayaknya silakan Aisyah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau absen kalian dulu. Nanti kalian isi daftar hadir yang di Google Formnya. Ini udah saya kirim link untuk presensi kehadirannya. Kalian bisa isi masing-masing. Tapi sambil berjalan saya akan absen satu-satu ya. Putri? Hadir, Bu. Hadir. Cici? Hadir. Septiani? Hadir, Bu. Ya. Novi? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Solistianingsih? Hadir, Bu. Ya. Yang belum hadir siapa nih? Saya. Kita sekarang ice breaking-nya sesi foto. Yang pertama, sekarang ikut dan sekarang posisi KTP. Oke, senyum. Nah, sekarang kita versi di bibir kanan. Jari kanan di bibir kanan, jari kiri di bibir kiri. Ya. Ya, itu yang dua ya. Versi yang ketiga, kita foto tadi sudah kita berdoa, ice breaking. Kita siapkan alat tulisnya, buku, pena ya. Siap. Oke, alhamdulillah. Sekarang kalian berada di kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibagikan kelompoknya ya. Setiap kelompok ada sekitar 4 orang. Pokoknya kita bikin 3 kelompok ya. Kita bikin 3 kelompok, kurang lebih ada 3 orang. Jalan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan menyimak slide atau materi dan nanti saya share. Kemudian kalian mengadakan tanya jawab. Setelah itu kita berdiskusi dan mengerjakan tugas di LKPD yang nanti akan kalian upload di Google Classroom. Ya, setelah itu kalian presentasi hasil dari diskusinya. Kemudian kita ambil kesimpulan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ada yang masih ingat? Masih Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Kemarin itu membahas tentang pengertian kas kecil, terus fungsi dan tujuan kas kecil, terus metode pencatatan, Ya. dan pembentukan kas kecil. Membentukan kelas kecil. Kamu tahu nggak pentingnya belajar materi ini? Intinya kenapa kalian harus dengan belajar materi ini kalian bisa tahu kewajiban dan tugas kalian sebagai bendahara atau pemegang atau pengelola kelas kecil. Ya, kalau kalian perhatikan nanti kalau misalnya kalian jadi bendahara atau pemegang uang aja ya, kalian selain megang uang kalian juga harus bertanggung jawab. Ya kan, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan. Atau misalnya kalau misalnya kalian jadi kasir di minimarket, nah nanti setelah mereka selesai tugas, mereka harus menghitung lagi uang yang saldo yang mereka pegang dari awal, terus dipakai untuk pembalian, saldo akhirnya berapa. Itu nanti seperti itu kalau kasir di minimarket ya. Intinya adalah sudah ini ya. Ini untuk materi ini melakukan perhitungan fisik dan evaluasi kas kecil. Kompetensinya ini setelah belajar materi ini kalian nantinya diharapkan dapat membuat berita acara pemeriksaan fisik dana kas kecil. Yang kedua, peserta didik mampu membuat, nanti kalian bisa mencatat selisih kas kecil. Nah, yang ketiga, kalian nanti bisa membuat laporan investasi kas kecil. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kan kalian simak ya, baca situasi yang ada di dalam slide ini. Jadi Tuan Alex ini adalah seorang pemilik usaha dengan nama CV Maju Digital. Yang harus dilakukan oleh Maju Digital untuk membantu Tuan Alex. Jadi menurut kalian apa yang harus dilakukan? Silakan. Saya Bu, Siapa namanya? Alia Agustin. Alia Agustin. Silakan Alia Agustin. Menurut kamu apa? Harus dilakukan pemeriksaan terhadap kas kecil baik secara rutin maupun mendadak. Oke. Terus apa kegunaan dari pemeriksaan itu? Putri, Bu. Putri silakan. Sebagai bentuk tanggung jawab atas semua pengelolaan dana oleh bendahara sama kasir kas, Bu. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ada lagi jawabannya lain? Kenapa harus buat pemeriksaan? Saya Bu, saya Oh, jadi ini saya. Silakan Sairin. untuk membuktikan apakah jumlah uang saldo pada kas kecil
sesuai dengan catatan. Ya, untuk membuktikan apakah benar sesuai nggak uang yang ada itu sesuai dengan catatan. Saya Ya, silakan Alia. untuk memeriksa apakah saldo kas kecil yang ada di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Iya, untuk benar meriksa benar nggak sih yang di saldo di neraca itu benar dimiliki sama perusahaan. Ada lagi jawaban? Saya Oh ya, Septiani, silakan Septiani. untuk menelusuri penyelenggaraan Untuk menghindari atau menelusuri penyelewengan ya, yang terjadi ya. Oke, bagus jawaban-jawabannya kalian. Sekarang kita lihat dulu ya di media kita melakukan pemeriksaan fisik dana kas kecil. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini prosedurnya. Jadi prosedurnya itu bisa periksanya bisa melalui catatannya, bisa juga menghitung langsung uangnya tuh ya. Nanti hasil pemeriksaannya itu nanti berupa berita acara pemeriksaan ya. Selanjutnya sampai sini ada yang mau bertanya? Terus siapa tadi? Bu, Siapa ya? Coba Silvi. apakah dalam pemeriksaan kas kecil fisik pasti dan akan sama dengan catatan pembukuan? Ya, ada yang bisa jawab? Nanti jawab nggak? Bu, Silakan Ika ya. izin menjawab, belum tentu sama. Nggak sama. Terkadang Fisik lebih daripada catatan, begitu juga sebaliknya. ya. Jadi pada saat pemeriksaan belum tentu hasilnya uang fisik yang ada sama dengan yang di catatan. Ini ya, yang namanya perbedaan. Kalau ada perbedaan antara kas dan pencatatan dengan kas fisik ya. Nah, ini. Nah, kas fisiknya 15.000, kas yang di catatannya 12.000, berarti disebutnya cash overage ya. Cash shortage, misalnya kas fisiknya 12.000 ya, ternyata kas di catatannya 15.000 ya. Bagus. Nah, ini nanti untuk laporan mutasi dana kas kecil. Sekarang saya mau tanya, menurut kalian selisih itu disebabkan karena apa saja sih? Saya Bu, Ya, silakan. karena salah input nominal, misalnya angka 20.000 diinput menjadi 200.000. Oh iya, benar ya. Jadi apa sih penyebab dari adanya selisih ini? saya Bu Ya, Cici, silakan Cici. karena uang kembalian yang tidak sesuai atau tidak pas. Ya, kadang-kadang kita kembalian ya suka dibuletin aja. Nah, itu bisa membuat catatan sama yang uang sebenarnya itu berbeda. Ada lagi? Banyak loh penyebabnya. Silvi Bu, Ya, Silvi, silakan Silvi. unsur kesengajaan karena melihat ada peluang bahwa adanya kontrol yang lemah, sama penyebab lain yang tidak pasti. Iya, benar ya. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat berita acara perhitungan ya. Kalau ada selisih kita membuat pencatatan atau jurnalnya ya. Dan nanti setelah itu kita juga membuat laporan mutasi dana kas kecil. Nih, lihat di link YouTube yang sudah saya share juga ada di Google Classroom ya. Bisa klik ini. Sebentar, nanti saya buka ya, saya scankan. Perhatikan ya tampilannya, bagaimana videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Hari ini Beneran. menjelaskan Ya, tentang silakan pemeriksaan lanjutkan dana kas kecil. Jadi, pemeriksaan dana kas kecil itu biasanya untuk menghitung uang kas secara fisik. Jadi itu yang tadi saya sudah sampaikan. Di sini, saldo kas kecil dapat dihitung sebagai berikut. Saldo kas kecil awal periode, jumlahnya berapa? Ribu. Bu, kalau ada kelebihan ditulis aja di sini kelebihan dana kas kecil atau selisih lebih dana kas kecil. Misalkan sebesar 100.000, maka di sini adalah ditambah 810.000 ditambah 100.000, jadinya adalah 910.000. Itu untuk penjelasan dari pemeriksaan dana kas kecil, selisih dana kas kecil, dan laporan mutasi dana kas kecil untuk lebih Itu tadi contoh atau cara membuat berita acara perhitungan kas kecil, kemudian pencatatan jurnal selisih, kemudian sama pembuatan laporan mutasi kas kecil. Nah, kalian nanti tugasnya ada di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Bisa kalian lihat di sebentar ya. Terlihat nggak ini? Terlihat Bu. Tugasnya nanti saya share di LKPD, kalian kerjakan dan nanti setelah itu masing-masing mengunggah lagi tugas yang diselesaikan dan
untuk diskusinya kita presentasikan bersama-sama ya. Kalian diskusikan dulu bagaimana cara membuatnya, saling berdiskusi. Kalian bisa off kamera, saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan di off-kan dulu. Oke, sekarang udah selesai ya? Sudah di-upload tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah, silakan kelompok mana yang mau akan mempresentasikan hasil pekerjaan dan diskusinya bersama kelompoknya. Silakan. Oke, Aisyah, silakan. Baik, Ibu. Aisyah mulai, Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Diskusi kami tadi yaitu kas kecil PT Kasih Bunda. Perhitungannya yaitu saldo kas kecil awal Maret 2015 sejumlah Rp675.000 ditambah pengisian kembali kas kecil, ditambah lagi pengisian kembali kas kecil, dikurangi lagi pengeluaran kas kecil senilai 4. Hasil dari saldo akhir kas kecil Maret 2015 itu Rp225.000. Ya, yang lain sebentar. Sama ya, oke, lanjutkan. Kemudian yang B ini adalah bentuk berita acara perhitungan kas kecil PT Kasih Bunda pada periode 31 Maret 2015 yang telah kelompok Aisyah buat. Oke, Aisyah, terima kasih. Gimana yang lain? Sudah sama ya? Sama ya? Sudah. Oke, udah sama. Kelompok mana yang nomor 2? Selamat pagi. Pagi. Saya Septiani mewakili kelompok 2 akan membawakan hasil diskusi kami, Ya. yaitu jurnal. Jurnal untuk mencatat selisih kas kecil terdapat di debit, kas kecil terdapat di kredit. Yang B, terjadi perbedaan jumlah kas kecil pada Sebentar, fisik. Septi, sebentar. Selisih kas kecil jumlahnya berapa di jurnal? Oh, selisih kas kecil di debitnya itu 50.000, kas kecil di kreditnya 50.000 juga. Ya, betul. Tadi lupa ya disebutkan jumlahnya. Kemudian lanjut yang B-nya. Yang B-nya, terjadi perbedaan jumlah kas kecil pada fisik lebih kecil dibanding dengan jumlah pada catatan. Maka selisih yang terjadi disebut selisih kurang atau cash shortage. Case shortage. Kalau selisih lebih namanya apa? Cash overage ya, Bu ya? Ya, case overage ya. Bagus. Gimana kelompok yang lain? Sama ya? Ada yang berbeda kan? Sama. Terima kasih ya. Kelompok 3 siapa? Aku dari kelompok 3, yaitu jurnal untuk mencatat selisih lebih kas kecil 250.000, selisih kasnya Ya, harusnya 250.000 itu. ya Jadi kas kecil di debit 250.000, yang di kredit selisih kas kecil 200. selisih kas kecilnya 250.000 Di kredit apa di debit? di debit. Selisih kas kecilnya di kredit itu 250.000, angkanya nggak ke bawah ya. Kas kecilnya 250.000 di debit ya. Itu. Ya. Oke, yang 3A. Sekarang yang 3B. 3B-nya laporan mutasi kecil dari PT BP Berkah periode 31 Mei 2015. Saldo akhir kas kecilnya yaitu Rp2.950.000. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Saya koreksi sedikit ya. Tadi bukan dikurang tapi ditambah, mungkin typo tadi ya. Jadi 3.800.000 ditambah 1 juta, jadi 4.800.000 ya. Tapi hasilnya sudah benar. Yang lain berbeda apa sama? Ini sama ya? Sama, Bu. Sama, oke. Sama, Bu. Sama, alhamdulillah kalau sama ya. Presentasi atas diskusi kali ini sudah selesai. Ada yang bantu saya untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya, dalam pengelolaan kas kecil wajib melakukan perhitungan dan pemeriksaan kas kecil sebagai bentuk pengendalian atau pengawasan. Ya, betul ya. Jadi laporan kas kecil ini itu sebagai salah satu bentuk pengendalian atau pengawasan. Baik, kalian tadi sudah bisa menyimpulkan. Ada yang salah, mungkin sedikit koreksi saja, tapi sebenarnya hampir secara keseluruhan kalian sudah bisa memahami. Pembelajaran hari ini senang nggak ya? Senang. Senangnya bagaimana? Mengungkapkan senangnya, siapa yang bisa merefleksikan? Ya Bu, Oh ya, Novi, silakan Novi. dengan mempelajari materi ini kita menjadi tahu bagaimana tugas sebagai pengelola kas kecil dan tahu bentuk laporan yang dihasilkan seperti berita acara, pemeriksaan laporan mutasi. Iya ya, alhamdulillah. Jadi kalian bisa merefleksikan diri. Saya akhiri pertemuan ini. Saya harap kalian itu tidak melupakan materi-materi yang sudah kalian pelajari.
Semoga ini bisa bermanfaat dan dalam terutama jika kalian setelah lulus sekolah ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengaplikasian kas kecil di sistem akuntansi. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Kak, pimpin doa KM. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.